Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menjaga iman kita, masih memberikan kekuatan kesehatan pada kita sehingga kita bisa menunaikan aktivitas keseharian kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal solih dan ibadah kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan pada hari ini menyampaikan tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Kenapa ini penting terus kita kaji secara lebih rinci? Karena memang selain kita harus menjaga akidah kita, tauhid kita, kita juga penting untuk menghindari dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar itu akan menghapuskan pahala-pahala dari ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Pada Selasa yang lalu sudah kita sampaikan dosa besar kedua sesudah al-isyraku billah adalah membunuh tanpa hak, menghilangkan nyawa tanpa hak. Pada siang ini kita sampaikan dosa besar ketiga adalah al-uququ bil walidain, durhaka pada kedua orang tua. Sebagian ulama bahkan menyebut al-uququ bil walidain ini merupakan dosa besar kedua sesudah mensekutukan Allah, sesudah al-isyraku billah. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan betapa durhaka pada orang tua itu menjadi dosa yang sangat-sangat harus diwaspadai sesudah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat, diantaranya adalah surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan pada kalian agar hanya menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga ada sebuah hadis yang lebih tegas memberikan pengertian pada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, perlukah saya tunjukkan kalian mana kabair yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar. Bahkan Rasulullah akan karena pentingnya persoalan akbarul kabair ini sampai bertanya 3 kali. Maka para sahabat menjawabnya, bala ya Rasulullah, tentu penting ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, al-isyraku billah, yang pertama mensekutukan Allah, wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Ibu dan bapak sekalian, apa saja kira-kira perbuatan, sikap, ucapan, perilaku yang masuk kategori uququl walidain? Pertama adalah mengucapkan perkataan yang menunjukkan ketidaksukaan kita kepada orang tua. Di surat Al-Isra tadi diantaranya disebutkan adalah ucapan
ucapan yang mungkin kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Di lanjutan ayat yang tadi kami baca, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Seandainya salah satu dari kedua orang tua kalian itu sampai umur lanjut, umur yang sepuh begitu dalam pemeliharaanmu, maka jangan sampai, sekali-kali jangan sampai kau mengatakan kepada keduanya kalimat kalimat dan jangan juga kalian membentak mereka dan ucapkan kepada mereka kalimat-kalimat dalam rangka memuliakan orang tua kita itu. Itu pertama, bentuk kedurhakaan kita, bentuk sikap kita yang masuk kategori uququl walidain, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita tidak suka pada mereka. Betapapun orang tua memang melakukan hal-hal yang secara manusiawi mungkin kita tidak menyukainya. Ibnu Jarir menjelaskan tentang pengertian uff itu, fala taqul lahuma uffin, bahwa kata beliau yang disebut dengan kata uff atau adalah kullu ma ghaladha minal kalami wa qabuha. Yang namanya kata uff atau kata adalah segala bentuk perkataan kasar dan jelek kepada orang tua dalam kalimat dan dalam ekspresi apapun. Kalau itu adalah ucapan yang kasar, ucapan yang jelek, itu masuk ke kategori fala taqul lahuma uff itu. Karena itu kita hati-hati betul ketika kita bergaul, berinteraksi dengan orang tua kita. Hindari kata-kata yang tadi kasar, yang jelek, yang membuat orang tua kita itu tentu merasa tidak nyaman akan ucapan kita itu. Yang kedua, mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua sedih atau bahkan sampai menangis. Itu juga termasuk al-uquq bil walidain, termasuk durhaka pada orang tua. Abdullah bin Umar atau yang dikenal dengan Ibnu Umar pernah berkata, ibqa'ul walidaini minal uquq, melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang membuat orang tua menangis itu termasuk uququl walidain. Apapun bentuknya dan apapun isi kata-kata itu dan bentuk bentuk perbuatan itu, jika kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang kemudian membuat orang tua kita menangis, itu namanya uququl walidain. Yang ketiga, bentuk uququl walidain adalah bermuka masam dan cemberut pada mereka. Betapapun memang mungkin suatu saat orang tua melakukan hal yang membuat kita merasa tidak enak, merasa tidak suka, merasa tidak nyaman. Apapun yang dilakukan orang tua maka termasuk uququl walidain jika kita meresponnya dengan bermuka masam, bermuka cemberut pada mereka. Kemudian yang keempat, mencela orang tua, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung jelas mengucapkan hal-hal yang mencaci mereka, mengucapkan kejelekan mereka. Tetapi mencela secara langsung itu satu hal yang mungkin jarang dilakukan. Yang sering dilakukan adalah mencela orang tua secara tidak langsung. Pernah pada suatu saat Rasulullah SAW itu bersabda di hadapan para sahabatnya,
minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, kata Rasul. Termasuk dosa besar apabila ada seseorang yang mencela orang tuanya. Para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, hal yashtimur rajulu walidayhi, wahai Rasul, apa ada seseorang yang mencela orang tuanya? Maka Rasulullah berkata, qala na'am, ya ada. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ada seorang yang mencela bapaknya orang, bapak temannya, bapak tetangganya, maka kemudian tetangganya itu, temannya itu mencela ayahnya. Atau ada teman, ada tetangga yang mencela, atau kamu mencela tetangga ibu tetanggamu, ibu temanmu, maka tetanggamu itu atau temanmu itu mencela ibumu. Itu yang namanya mencela orang tua secara tidak langsung. Jika kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu pada orang lain yang kemudian itu menjadi sababiyah orang lain mencela ayah kita, ibu kita, itu juga termasuk al-uququ bil walidain, termasuk durhaka pada orang tua. Kemudian yang kelima bentuk durhaka kepada orang tua adalah memandang sinis orang tua kita. Apapun yang terjadi, bahkan sampai ketika orang tua kita bukan orang yang seiman dengan kita sekalipun, itu termasuk uququ bil walidain ketika kita bersikap sinis, memandang secara sinis pada orang tua kita, karena itu adalah sikap merendahkan mereka. Yang keenam, malu menyebut mereka sebagai orang tua, seperti apapun kondisi orang tua kita. Dan ini mungkin bisa terjadi atau bahkan sering terjadi di kalangan keluarga modern atau keluarga yang sukses. Jadi anak kampung dididik oleh orang tua sangat bagus, pendidikannya ya bagus ya. Kemudian dia berhasil jadi orang kota. Kemudian orang tuanya diajak ke kota. Nah, karena orang desa masuk kota, ya dia tetap kelihatan desonya. Nah, kemudian karena kelihatan deso, si anak itu malu mengakui orang tuanya sebagai orang tuanya. Itu termasuk uququl walidain. Kayak apapun kondisi orang tua kita, atau mungkin seperti apapun suksesnya kita, maka orang tua tetap orang tua, dan termasuk durhaka ketika kita menutupi identitas kita dan identitas orang tua kita. Yang ketujuh, memerintahkan orang tua seperti orang yang harus membantu kita, seperti pembantu. Itu juga termasuk al-uququ bil walidain. Ya, betapapun mereka adalah orang yang misalnya setiap hari kita beri makan, kita belikan pakaian dan seterusnya, maka termasuk durhaka pada mereka ketika kita perlakukan orang tua kita, baik bapak kita maupun ibu kita, seperti pembantu kita. Kemudian yang kedelapan, termasuk durhaka kepada mereka orang tua adalah ketika kita memberatkan orang tua dengan hal-hal tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan yang mereka tidak mungkin mencukupinya, baik ketika kita belum dewasa maupun ketika, apalagi ketika kita sudah dewasa. Jadi orang tua tentu akan melakukan hal yang mereka mampu melakukannya. Nah, seorang anak ketika menuntut mereka untuk melakukan hal-hal yang memberatkan orang tua, maka itu termasuk al-uququ bil walidain. Yang kesembilan, termasuk durhaka pada orang tua adalah lebih mementingkan istri dibanding orang tua.
Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang satu saat ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya, tetapi juga memberikan hadiah pula untuk istrinya. Dan konon riwayatnya macam-macam. Konon hadiah yang diberikan kepada orang tuanya jauh lebih tidak berharga daripada apa yang diberikan pada istrinya. Dan itu kemudian diketahui oleh ibunya, dan ibunya tersinggung karenanya, dan dia begitu merasa tersakiti, dan kemudian dia tidak ridho pada anaknya. Dan kemudian anaknya ketika sampai saatnya sakratul maut, menurut riwayat ceritanya anaknya lebih duluan meninggal gitu. Pada saatnya anaknya sakratul maut, padahal dia seorang yang abid, yang ahli ibadah, orang yang solih, itu begitu berat sakratul mautnya, dan proses sakratul mautnya itu sangat-sangat menyakitkan. Maka kemudian para sahabat melaporkan pada Rasulullah tentang si sahabat ini, dan kemudian dia ditanya tentang macam-macam, termasuk tentang orang tuanya. Ternyata dia punya persoalan dengan ibunya. Ibunya tidak ridho pada anaknya, dan kemudian diutuslah salah satu sahabat untuk meminta ridho ibunya, memaafkan kesalahan anaknya. Tetapi karena sakit hati yang begitu dalam, maka ibunya tidak berkenan memaafkan anaknya ini. Ya, karena seperti itu, dan kemudian sakratul mautnya menyiksa si sahabat yang saleh ini, maka Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kalau memang ibunya tidak ridho, tidak memaafkan kesalahan anaknya, sudah sekarang dibakar saja biar cepat matinya. Maka setelah ibunya melihat apa yang diperintahkan Rasul, luluhlah hati ibunya, dan kemudian anaknya dimaafkan. Dan ketika ibunya memaafkannya, maka dia sampai ajalnya, maka dia tidak tersiksa karena sakratul mautnya itu. Jadi ketika ada pilihan antara apakah saya harus mementingkan apa kehendak istri saya atau apa kehendak ibu saya, maka jika kita ingin tidak durhaka pada orang tua, harus kita pentingkan apa yang menjadi keinginan orang tua kita. Yang terakhir, yang 10, ini beberapa contoh dari uqul walidain adalah meninggalkan orang tua ketika masa tuanya dan membiarkannya terlantar, padahal dia membutuhkan para anak-anaknya itu. Apalagi kalau sampai dititipkan di panti jompo yang tentu perawatannya tidak seperti yang kita inginkan, tidak kita harapkan. Jadi ketika masa tua, orang tua butuh perawatan dari anak-anaknya. Nah, ketika mereka butuh perawatan anak-anaknya, kemudian anak-anaknya tidak melakukannya, maka itu termasuk al-uququ bil walidain. Dan itu realitas di masyarakat terjadi. Makanya sampai ada semacam kata hikmah, ya, bahwa satu orang ibu bisa memelihara 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Realitas seperti itu. Dan itu jika memang sampai terjadi, itu termasuk al-uququ bil walidain. Terakhir, satu hal yang saya kira penting kita renungkan, Rasulullah pernah bersabda, babani muajjilani uqubatuhuma babani muajjilani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uququ. Kata Rasul, ada 2 perbuatan dosa yang Allah akan segerakan azabnya, akan Allah cepatkan siksaannya di dunia.
yaitu pertama adalah melakukan kezaliman, berbuat zalim pada orang, dan yang kedua durhaka pada orang tua. Jadi orang yang durhaka pada orang tua, siksaan yang akan dia terima tidak hanya ditunda besok di yaumil qiyamah, tetapi sering sekali kita lihat itu disegerakan juga dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena itu hati-hatilah, orang tua adalah orang yang harus kita muliakan apapun kondisinya, apapun keadaannya. Bahkan dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andaikan orang tua kamu kafir, musyrik, dan orang tuamu memaksa kamu jadi orang kafir, jadi orang musyrik sekalipun, memang kamu tidak boleh taat, tetapi kamu wajib tetap untuk sahibhuma fid dunya ma'rufa, melayani mereka, menemani mereka, merawat mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai 10 hal tadi kita lakukan, karena itu termasuk al-uququ bil walidain yang menjadi dosa besar kedua sesudah al-isyraku billah. Saya kira itu hari ini kita sampaikan, semoga manfaat, semoga kita bisa menunaikan apapun yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.